Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang berjudul Gambaran Homesickness pada Mahasiswa Psikologi yang Bolos Kuliah. Nah, sebelum memasuki pembahasan, alangkah baiknya kami akan perkenalkan dulu. Yang pertama tuh ada Meliana Sari Pasaribu, Nur Hidayah, Yuni Maulana, Puri Ismauda, dan Romianti. Nah, selanjutnya tuh pendahuluan. Nah, kenapa kami mengambil gambaran homesickness pada mahasiswa psikologi yang bolos kuliah? Karena pendidikan merupakan hal yang penting bagi manusia untuk mencapai suatu keberhasilan. Oleh karena itu, setiap individu berlomba-lomba untuk memperoleh pendidikan terbaik meskipun jauh dari tempat tinggalnya. Menurut Abdul Endi, pendidikan adalah sebuah usaha untuk meningkatkan ilmu, pengetahuan yang dapat dari lembaga formal atau informal untuk memperoleh manusia yang berkualitas. Agar kualitas yang diharapkan dapat tercapai, diperlukan penentuan tujuan pendidikan yang tepat. Ketidakhadiran dalam kuliah dapat menciptakan kekosongan emosional. Mahasiswa yang jarang kuliah mungkin merasa kesulitan membangun jaringan sosial yang kuat yang mendukung, yang dapat meningkatkan tingkat homesickness. Nah, perasaan tidak termotivasi dalam mencapai tujuan akademik juga dapat menjadi faktor yang kontribusi terhadap homesickness. Mahasiswa yang jarang kuliah mungkin kehilangan motivasi untuk belajar dan mencapai prestasi akademis karena mereka tidak merasa terlibat atau bermotivasi dalam lingkungan akademis mereka. Nah, dalam mengatasi homesickness pada mahasiswa psikologi yang jarang kuliah, penting untuk memahami dan mengatasi faktor-faktor psikologi, sosial, dan akademik yang dapat memperkuat perasaan tersebut. Nah, dukungan dari teman sebaya, konselor akademik, dan dosen dapat membantu mahasiswa mengatasi rasa homesickness dan kembali terlibat dalam proses pembelajaran dan mengembangkan diri mereka. Nah, berdasarkan fenomena yang ada, penelitian tertarik meneliti tentang homesickness pada mahasiswa psikologi. Nah, selanjutnya itu ada keaslian penelitian. Pada penelitian yang dilakukan oleh Otavia 2019 tentang hubungan antar homesickness dan self-efficacy dengan peak performance para atlet di PPOPM, Kabupaten Bogor. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan antar homesickness dan self-efficacy dengan peak performance pada atlet PPOPM, Kabupaten Bogor. Nah, hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya hubungan yang negatif dan signifikan antara homesickness dan peak performance. Adanya hubungan yang positif dan signifikan antara self-efficacy dengan peak performance. Adanya hubungan yang positif dan signifikan antara homesickness dan self-efficacy dengan peak performance dan atlet di PPOPM Kabupaten Bogor. Nah, berdasarkan pembahasan di atas, meneliti tertarik untuk meneliti tentang gambaran homesickness pada mahasiswa psikologi yang bolos kuliah. Nah, selanjutnya itu ada rumusan masalah. Pada rumusan masalah ini, penelitian ini adalah bagaimana gambaran homesickness pada mahasiswa psikologi yang bolos kuliah. Nah, sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk melihat gambaran homesickness pada mahasiswa psikologi yang bolos kuliah. Nah, selanjutnya itu ada manfaat penelitian. Yang pertama itu manfaat teoritis. Nah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam ruang lingkup psikologi, terutama yang terkait dengan ilmu psikologi sosial, serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berniat meneliti tentang homesickness. Nah, yang kedua itu manfaat praktis. Adapun manfaat praktis ini dalam penelitian yaitu dapat memberikan dan mengembangkan pengetahuan bagi mahasiswa yang mengenai homesickness. Kemudian manfaat praktis lain ditujukan untuk prodi psikologi. Baik, yang selanjutnya itu dimensi homesickness. Jadi, menurut si Archer serta kawan-kawan tahun 1998 menjelaskan bahwa homesickness terdiri dari dua dimensi,
Yang pertama yaitu keterikatan pada rumah, di mana keterikatan pada rumah ini menggambarkan keadaan merenungi rumah dan kesedihan karena jauh dari rumah. Yang kedua yaitu sulit menyesuaikan diri, di mana sulit menyesuaikan diri ini menggambarkan ketidaksukaan dan kesulitan menyesuaikan diri di lingkungan baru. Baik, yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi homesickness. Jadi menurut si Archer beserta kawan-kawan tahun 1998 menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan mengalami homesickness, antara lain yang pertama jenis kelamin, di mana beberapa penelitian ini menunjukkan adanya tingkat perbedaan homesickness antara jenis kelamin. Misalnya perempuan lebih rentan terkena homesickness, lebih rentan mengalami homesickness daripada laki-laki. Kemudian yang kedua, ketidakpuasan terhadap universitas. Jadi seseorang yang merasa tidak puas dengan lingkungan universitasnya baik dari segi akademis maupun sosial mungkin lebih rentan terhadap homesickness. Jadi faktor-faktor seperti kesulitan beradaptasi, kurangnya dukungan sosial, atau tekanan akademis yang berlebihan dapat meningkatkan perasaan rindu akan rumah. Yang ketiga yaitu keterikatan pada rumah. Jadi tingkat keterikatan seseorang pada lingkungan rumahnya dapat mempengaruhi sejauh mana mereka merasakan homesickness. Individu yang memiliki hubungan emosional yang kuat dengan keluarga, teman-teman, atau lingkungan asalnya mungkin mengalami rasa rindu yang lebih intens ketika berada di tempat baru. Baiklah, selanjutnya ada identifikasi variabel penelitian. Variabel penelitian adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian menurut Adi Kunto pada tahun 2019. Variabel dalam penelitian ini adalah homesickness. Selanjutnya ada definisi operasional. Di sini definisi operasional adalah homesickness adalah suatu kondisi emosional dan psikologis di mana seseorang merasakan rindu dan kerinduan yang mendalam terhadap tempat asal atau lingkungan yang familiar, terutama saat berada di lokasi yang baru atau jauh dari rumah. Perasaan ini dapat mencakup ketidaknyamanan, kegelisahan, dan nostalgia terhadap pengalaman serta hubungan yang ditinggalkan. Selanjutnya ada populasi dan sampel penelitian. Pada populasi penelitian yaitu wilayah generalisasi yang terjadi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu, ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan, menurut Sugiono pada tahun 2018. Selanjutnya ada sampel penelitian. Sampel penelitian adalah sebagian dari populasi yang dipilih dengan prosedur tertentu. Besarnya sampel dapat ditentukan dengan kepentingan penelitian yang akan dilakukan sehingga jumlah sampel yang diambil dapat mewakili populasi yang ada, menurut Sugiono pada tahun 2018. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Di sini menurut Sugiono pada tahun 2018, metode pengumpulan data yang merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian adalah mendapatkan data untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data adalah dengan menggunakan skala psikologi yang berbentuk skala Likert yang memiliki bentuk soal favorable yaitu soal mendukung dan soal unfavorable yaitu soal tidak mendukung. Kemudian selanjutnya ada prosedur penelitian. Nah, dilakukannya prosedur penelitian agar penelitian yang dilakukan dapat terarah dan sistematik. Dan prosedur penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ada 3 tahapan. Yang pertama, peneliti mencari beberapa jurnal sebagai referensi untuk menentukan judul penelitian dan juga menggunakan kajian studi pustaka untuk mencari beberapa referensi yang dapat digunakan dalam penelitian ini. Kemudian, tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan, di mana peneliti menyebarkan kuesioner uji coba kepada mahasiswa-mahasiswa.
Selanjutnya, data yang didapat diuji validitasnya dan validitas dan reliabilitas dari item-item tersebut. Kemudian tahap ketiga adalah tahap melaksanakan penelitian. Setelah melakukan tahap melaksanakan penelitian, maka peneliti melakukan olah data dari hasil yang didapat dari penelitian itu. Kemudian selanjutnya ada instrumen alat ukur. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu instrumen ataupun item yang dirancang berdasarkan variabel homesickness dan dimensi yang dikemukakan oleh Archer pada tahun 1998, yaitu dimensi ketertarikan pada rumah dan dimensi sulit menyesuaikan diri. Instrumen dalam penelitian ini menggunakan skala Likert, yang dimana variabelnya diukur dengan membuat indikator terlebih dahulu dan membuat item-item yang diuji. Kemudian dari indikator-indikator tersebut, peneliti menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan ataupun pertanyaan. Nah, kemudian yang selanjutnya ada validitas dan reliabilitas alat ukur. Nah, validitas dari skala homesickness ini, menurut Sugiono, pada tahun 2018 mendefinisikan bahwa validitas sebagai kemampuan suatu instrumen dapat mengukur hal yang seharusnya diukur. Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan SPSS dengan melakukan analisis faktor, yaitu mengkorelasikan antara skor instrumen dengan satu faktor dan mengkorelasikan skor faktor dengan skor total. Kemudian ada reliabilitas skala homesickness. Nah, reliabilitas ini adalah kestabilan suatu instrumen dalam mengukur suatu objek. Jika instrumen digunakan beberapa kali akan menghasilkan hasil yang sama, maka instrumen tersebut dapat dikatakan reliable. Teknik analisis data merupakan suatu cara yang digunakan untuk menganalisa suatu data yang telah didapat dalam penelitian. Kemudian, analisis data ini adalah pengelompokan data berdasarkan variabel dan jenis responden. Kemudian mentabulasikannya berdasarkan variabel dari seluruh responden. Nah, dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah analisis univariat. Analisis univariat merupakan teknik analisis data terhadap satu variabel secara mandiri. Tiap variabel dianalisis tanpa dikaitkan dengan variabel yang lain. Selanjutnya, saya Nur Hidayah, saya akan melanjutkan pembahasan dari teman atau rekan saya tadi. Nah, selanjutnya ada orientasi kerja penelitian. Tempat penelitiannya itu dilaksanakan di Universitas Malikus Saleh atau UNIMA. Nah, program studi psikologi dengan pengambilan sampel mahasiswa-mahasiswi psikologi. Nah, program studi psikologi di Universitas Malikus Saleh ini berlokasi di Jalan Cot Tengkuni Road. Nah, gagasan pembukaan program studi psikologi di Universitas Malikus Saleh ini sudah digulirkan sejak tahun 2003. Nah, untuk tujuan itu pimpinan UNIMA telah mengkomodir Fakultas Psikologi dalam statula universitas. Nah, namun dengan kendala sumber daya manusia atau SDM, gagasan tersebut tertunda untuk direalisasikan. Nah, Universitas Malikus Saleh ini disingkat sebagai UNIMA, adalah sebuah program tinggi negeri di pantai timur Aceh Utara yang kampus utamanya sekarang berada di Rele, Kabupaten Aceh Utara, Aceh, Indonesia. Objek dalam peneliti ini adalah mahasiswa psikologi di Universitas Malikus Saleh yang berjumlah 40 mahasiswa berdasarkan sampel yang telah ditentukan. Sampel dipilih berdasarkan karakteristik dari tujuan penelitian kelompok kami. Nah, hasil deskripsi data penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi pada satu variabel, yaitu kesejahteraan psikologis. Deskripsi data penelitian ini dilampirkan untuk mengetahui karakteristik data pokok yang berkaitan dengan peneliti yang dilakukan. Adapun
Prosesnya adalah melakukan perbandingan mean empirik dan mean hipotetik. Nah, penelitian dan distribusi skor perolehan berdasarkan kategori tertentu. Nah, mean empirik diperoleh responden atas jawaban skala yang diberikan. Nah, deskripsi data penelitian dapat dilihat pada makalah kami. Nah, kesimpulan dari kelompok kami dari penelitian kami adalah mayoritas mahasiswa psikologi yang bolos kuliah mengalami tingkat homesickness yang rendah. Penelitian ini menggunakan desain kuantitatif deskriptif dengan fokus pada variabel homesickness. Identifikasi variabel penelitian melibatkan mahasiswa psikologi angkatan 2021, 2022, 2023 dengan sampel yang dipilih berdasarkan tingkat kehadiran di bawah 80%. Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan skala Likert yang mengukur homesickness melalui dua dimensi, yaitu keterikatan pada rumah dan kesulitan menyesuaikan diri. Nah, analisis data menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat homesickness yang rendah. Nah, instrumen pengukuran homesickness ini melibatkan 68 item yang kemudian melalui uji validitas dan reliabilitas. Nah, setelah eliminasi beberapa item, reliabilitas instrumen meningkat menunjukkan konsistensi yang tinggi. Nah, kesimpulan kategori homesickness menunjukkan sebagian besar mahasiswa memiliki tingkat homesickness yang rendah, namun dari aspek keterikatan pada rumah, sebagian besar responden memiliki kategori rendah. Sementara dari aspek kesulitan menyesuaikan diri, mayoritas memiliki kategori tinggi. Nah, saran dari kelompok kami untuk diri kami peneliti selanjutnya adalah memperluas atau mencakup sampel dan mendalami dengan faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi tingkat homesickness. Nah, selain itu mempertimbangkan pengguna metode kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengalaman homesickness mahasiswa psikologi yang bolos kuliah. Sekian dari kelompok kami, bila ada kekurangan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.